Nah hari ini bisa jadi ini bukan lahan agri, semuanya lahan warga mungkin. Tapi kebetulan suratnya punya agri, karena agri punya kawan-kawan pengusaha dan penguasa. Dan undang-undang mengamanatkan bahwa yang membuat patok itu adalah pemohon. Dalam hal ini Agrisinal. Pemasangannya didampingi oleh masyarakat desa sekitar, pemerintah setempat, kabupaten, dan BPN. Nah sampahnya tidak ada yang masuk itu, makanya kita anggap ini ilegal HGU-nya. Ya kan? Ini petanya ya. Nah sedangkan sekarang posisi kita ini di luar koordinat, artinya ini di luar HGU. Nah tapi ini tetap diklaim oleh Agri sebagai HGU mereka. Makanya perampokan. Ini contoh ya, kalau negara tidak mampu membereskan Agrisinal, ini akan menjadi jurisprudensi perusahaan lainnya. Lama-lama akhirnya apa? Perusahaan pemegang HGU berani mengatur negara akhirnya. Kebohongan di perusahaan ini kami udah tahu semua. Iya. Termasuk dulu mungkin belum Bapak ya waktu itu kan Kapolsek Pak Regi. Itu waktu itu menyampaikan kepada masyarakat banyak ini kebohongan publik bahwa ada hak istimewa untuk perusahaan 2 tahun itu tidak ada. Tidak ada. Sabar. Kalau nggak mau ya sudah. Keluarkan orang itu. Saya sangat geram sebenarnya melihat tingkah laku perusahaan yang mengsengsarakan masyarakat. Ya. Tujuannya ada perusahaan di suatu daerah itu harus membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Betul. Nah, ini yang terjadi sebaliknya dan sudah berpuluh tahun. Ini tidak bisa kita biarkan. Ya. Ini saya bilang kurang ajar ini perusahaan ini. Masalahnya PT Agrisinal ini sangat kejam kepada kami, Pak. Ya. Kami mau ke kebun aja mau lapor dulu, Pak. Mau bawa SKT, mau ke kebun, mau bawa KTP. Kami, Pak, ibu-ibu ini mungut berondol aja busuk, Pak, ditangkap. Diganti, dipanggil kami di Polres, disuruh ganti. Ya, dikejar, dia kayak berburu babi, Pak. Macam mana anakku makan angin. Jadi berondol itu yang ibu Dibawa di mobil putih itu. Diambil, Dari Pak. semua. Malah bawa kosong kami nangis aku. Anakku nangis tak jajan. Apa nak kasih uang jajan? Kalau lah diambil takmon deh. dengan adanya PT Agrisinal ini masyarakat tidak ada yang disejahterakan ya? Tidak ada, Pak, tidak sama sekali. Kami ini menjerit masyarakat ini, Pak. Harapan kami kemarin di sini TPI dengan tempat sandar perahu, bukan perumahan. Ya, yang pertama tentunya saya sebagai senator dari Provinsi Bengkulu tentunya sangat senang hati pada hari ini bisa menerima perwakilan walaupun satu orang, tapi ini merupakan suatu perwakilan resmi dari masyarakat seberat yang memperjuangkan tanahnya yang memang harus dimiliki, tapi sekarang ini masih dalam permasalahan dengan perkebunan yang ada di lingkungan 5 desa tersebut. Nah, saya tentunya sekali lagi mengapresiasi dan tentunya saya merespon ya terhadap permasalahan itu. Yang pertama tentunya menyambut baik permasalahan ini sudah dibicarakan dan juga sudah direspon oleh Kementerian Pertanian. Dan mudah-mudahan ini akan menemukan formulasi yang bagus untuk kepentingan masyarakat. Nah, untuk perjalanan-perjalanan di sebelah dan sekitarnya, Bang Ken juga monitor tentang beberapa perjalanan tentang HGU maupun juga keterlibatan masyarakat. Nah, saya menghimbau kepada semua pihak, khususnya perkebunan ya, kita berusaha untuk kesejahteraan, tapi kesejahteraan kita itu bukan untuk kesejahteraan kita saja, tapi kesejahteraan masyarakat juga harus lebih diutamakan. Nah, Bang Ken sebagai bagian anak bangsa menghimbau, mengapa kita hebat, tapi kalau rakyat sekitar kita juga menjerit. Ini juga bagian dari jeritan anak bangsa. Jadi Ibu Pertiwi mungkin tidak terlalu senang kalau rakyatnya di sekitar orang yang mempunyai suatu kehormatan tapi ada ketidakhormat atau juga ketertinggalan, bahkan ketermiskinan. Nah, itu juga menjadi perhatian kita bersama. Namun saya tetap mengimbau, mari kita lakukan suatu komunikasi dan koordinasi hubungan yang baik dan di antara ya pelaku usaha dan juga masyarakat di sekitar atau masyarakat adat yang ada di sekitar situ. Karena Bengkulu itu
masih dalam klaim yaitu masyarakat adat. Ada masyarakat adat Serawai, adat Utara, adat Urai, adat juga Rejang, dan juga ada Sebelat yang mempunyai kultur sendiri yang tentunya kita kenal dengan komunitas masyarakat Pekal yang sekarang ini berjuang untuk pemekaran Kabupaten Pekal sendiri. Nah, untuk perjalanan ke depan saya menghimbau yang pertama masyarakat untuk tetap patuh dan tentunya tetap menjaga stabilitas dan mengutamakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kepada perkebunan saya menghimbau untuk memperhatikan masyarakat sekitar supaya sosialnya juga diperhatikan, terutama kaitan dengan kebutuhan terhadap taraf hidup kebutuhan yaitu ekonomi masyarakat dasar. Nah, yang kedua saya mengimbau aparat untuk lebih berperilaku lebih humanis sehingga jangan salah tangkap, tapi saling bina dan juga saling formulasi yang berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat lebih adil dan kita lebih soft di dalam semua kegiatan ada yang lebih bagus. Jadi tidak mempenjarakan atau memasukkan rakyat ke jail itu adalah bagus, tapi membuat masyarakat itu lebih tertib keadilan hukum jauh lebih bagus. Nah, kalaupun ada hal-hal yang kaitan mungkin norma-norma adat juga dipergunakan. Jadi saya rasa itu satu statement yang saya sampaikan sebagai senator yang memang dilindungi oleh negara, oleh hukum untuk menyampaikan hal-hal yang kaitan dengan permasalahan masyarakat. Nah, untuk ke depan saya mengimbau delegasi yang sudah datang, kami dari DPD sebagai saluran siap menerima tentunya aspirasi itu dan kita dukung yang sudah dijalankan selama ini. Mari kita berkolaborasi untuk mencari formulasi yang terbaik. Saya punya keyakinan kalau kita mempunyai niat yang baik dan juga suatu perjalanan yang punya suatu harapan yang baik, maka permasalahan-permasalahan di Sebelat dan sekitarnya ini akan timbul suatu komunitas yang bersinergi untuk membangun kemajuan masyarakat di Sebelat dan kemajuan juga usaha di Sebelat. Jadi itu yang tentunya menjadi prioritas kita. Kita bangun kebersamaan, kolaborasi untuk menciptakan iklim usaha yang bagus dan tentunya juga masyarakat yang terorganisir, tertata dengan bagus, saling mendukung untuk menciptakan suatu pembangunan yang berkeadilan di Sebelat dan sekitarnya. Saya itu yang kami sampaikan. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari menyamakan persepsi kita untuk kebaikan bersama-sama. Mohon maaf bila yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bangken di Senayan.